Oke, selanjutnya kita masuk di bab 2. Bab 2 ini membahas tentang kedudukan dan jenis desa. Jadi bab 2 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini membahas tentang kedudukan dan jenis desa. Namun sebelum bahas bab 2 ini, sebelumnya di atasnya bab 2 setelah nomor 16 di video selanjutnya kita masuk ke nomor 16 ini, ada beberapa pengaturan terkait tentang pengaturan desa. Contohnya pengaturan desa berasaskan, yaitu asas pengaturan desa adalah ada A sampai M ini, ada asas rekognisi, ada asas subsidiaritas, ada asas kebersamaan, ada ini double ya, kita hapus. Ada asas kebersamaan, ada asas kegotong royongan, ada asas kekeluargaan, ada asas musyawarah, ada asas demokrasi, ada asas kemandirian, dan ada asas partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Biasanya yang sering dibahas di turunan undang-undang desa seperti dibahas di Permendagri, dibahas di Permendes, maupun dibahas di perda-perda, yang sering muncul asas pengaturan desa yaitu seringnya itu asas rekognisi seperti ini dan asas subsidiaritas. Namun tidak salahnya kalian semua mempelajari arti-arti asas ini. Asas rekognisi sendiri yaitu asas yang memperhatikan tentang hak asal usul. Asas rekognisi yaitu asas yang memperhatikan hak asal usul. Kemudian asas subsidiaritas yaitu asas yang memperhatikan skala lokal desa. Kemudian asas kebersamaan yaitu memperhatikan asas mendorong peran seluruh masyarakat. Kemudian asas kegotong royongan yaitu memperhatikan asas bekerja sama dalam melakukan pembangunan, yaitu kita harus bekerja sama dan bergotong royong. Kemudian asas kekeluargaan sendiri yaitu tentang penyelenggaraan pembangunan harus bersifat secara kekeluargaan. Kemudian asas musyawarah yaitu asas menghargai aspirasi setiap usulan dari masyarakat. Kemudian asas demokrasi yaitu asas pengakuan terhadap usulan-usulan dari masyarakat. Kemudian asas kemandirian yaitu mengedepankan, apa yang dikedepankan yaitu potensi bangsa. Kemudian asas partisipasi. Apa itu asas partisipasi? Yaitu masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam melaksanakan partisipasinya, melakukan usulan pembangunan di desa ya, jangan sampai salah paham. Kemudian asas kesetaraan sendiri bahwasanya semua warga itu berada dalam satu masyarakat sama, tidak bisa dibeda-bedakan. Kemudian asas pemberdayaan yaitu mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat. Kemudian asas keberlanjutan sendiri yaitu saling keterkaitan. Jadi dalam membuat sebuah keputusan itu harus saling keterkaitan dan mempunyai tujuan berlanjut. Kemudian pengaturan desa yaitu pengaturan desa itu bertujuan
Satu atau A, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada. Kemudian memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa. Kemudian melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat. Jadi undang-undang desa ini sangat, kita itu dapat pengakuan yang begitu kuat ya setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Kemudian mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa. Kemudian membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Meskipun pada kenyataannya pemerintah desa itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, namun undang-undang ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Kemudian meningkatkan pelayanan publik bagi warga. Nah, kemudian meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Nah, ini dibahas lagi di Kementerian Desa, itu masuk dalam program baru yaitu SDGs. Nanti silahkan kalian download sendiri apa itu SDGs. Kemudian memajukan perekonomian masyarakat. Nah, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Nah, itulah beberapa asas dan pengaturan dan tujuan pengaturan desa. Nah, untuk asas sendiri ada asas rekognisi sampai dengan keberlanjutan. Kemudian pengaturan desa bertujuan dari memberikan pengakuan desa sampai dengan memperkuat masyarakat desa. Nah, ini silahkan kalian baca-baca antara asas dan tujuan pengaturan desa itu biar kalian paham. Oke, lanjut di bab 2 yaitu tentang kedudukan dan jenis desa. Nah, di bagian 1 ini membahas tentang kedudukan. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota ya. Nah, ingat jangan sampai salah, biasanya soal ini muncul. Desa itu tidak berkedudukan di kecamatan, tidak berkedudukan di padukuhan, namun desa itu berkedudukan di wilayah kabupaten. Kata kuncinya desa berkedudukan di wilayah kabupaten ya, bukan di wilayah provinsi maupun di wilayah pusat. Nah, kemudian bagian kedua yaitu jenis desa. Desa terdiri antara desa dan desa adat. Ya, desa terdiri antara desa dan desa adat. Penyebutan desa dan atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Jadi penyebutan desa ini setiap wilayah masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang kelurahan, ada yang kalurahan, dan ada pula yang desa, dan masih banyak lagi sesuai dengan adat di masing-masing setiap wilayah kalian semua. Oke, bab 2 membahas tentang kedudukan dan jenis desa. Poin pentingnya hanya desa berkedudukan di wilayah kabupaten, kemudian jenis desa itu ada desa adat dan desa. Kemudian masuk di bab 3. Bab 3 itu tentang penataan desa. Ingat, bab 3 itu tentang penataan desa. Nah, pemerintah daerah atau provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat melakukan penataan desa. Jadi siapa saja yang dapat melakukan penataan desa yaitu Pemda, pemerintah itu presiden, kemudian Pemda
provinsi yaitu gubernur atau wali kota, kemudian pemerintah daerah kabupaten itu bupati. Nah, jadi ada 3 unsur yang dapat melakukan penataan desa, yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian nomor 2 yaitu penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Jadi penataan desa itu harus berdasarkan hasil evaluasi dan tingkat perkembangan pemerintahan desa, ingat ya. Kemudian penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan, yaitu penataan desa itu bertujuan 1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan apa ya? Penyelenggaraan jelas pemerintahan desa. Mempercepat kesejahteraan, kemudian mempercepat kualitas pelayanan, kemudian meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, kemudian yang paling akhir yaitu meningkatkan daya saing desa. Kemudian nomor 4 yaitu membahas terkait penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Nah, ini sering muncul ya. Penataan desa itu meliputi nomor 1 pembentukan, penghapusan, penggabungan. Ingat, ada terkait penataan desa yaitu meliputi penggabungan, kemudian perubahan status itu ada 3 nanti dibahas, kemudian penetapan desa. Nah, pembentukan desa sendiri itu apa? Nah, pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada, yaitu mengadakan desa baru. Biar mudah ingat ya, mengadakan desa baru. Kemudian penghapusan kita bahas tentang penghapusan itu menghilangkan desa baru, menghilangkan ya, karena kepentingan penghapusan itu menghapus. Biasanya karena bencana alam. Oke.